Dan adzan dan iqamah ini hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi hukumnya fardu kifayah ala rijal, bagi laki-laki untuk sholat 5 waktu. Jadi tidak ada adzan selain untuk sholat 5 waktu kecuali ada dalilnya. Ada tidak dalil lain yang dianjurkan adzan? Ada. Apa contohnya? Dalil lain yang dianjurkan adzan padahal bukan untuk sholat 5 waktu. Kenapa Pak? Ya baik. Di antara adzan yang dianjurkan dan ini menjadi bagian ikhtilaf di kalangan para ulama adalah bayi lahir. Ini ikhtilaf di kalangan para ulama. Sehingga kalau bayi lahir diadzankan, nanti sebagian ulama melarangnya karena status hadisnya tidak sampai derajat sahih. Karena status hadisnya tidak sampai derajat sahih, sehingga sebagian ulama melarang. Tetapi ulama lain punya kategori meskipun tidak sahih tetapi memenuhi kriteria hadis yang hasan, sehingga bisa dikumandangkan adzan pada saat bayi sedang lahir. Ada lagi selain bayi lahir? Ada, tapi saya nggak yakin. Apa itu Pak? Mayit dimasukkan ke lubang kubur. Oh ya. Diadani. Oh gitu. Saya lihat tadi di tetangga saya nggak yakin itu. Baik. Kalau itu prakteknya ada tapi dalilnya tidak ada. Jadi kalau itu memang prakteknya ada tetapi dalilnya tidak ada. Ya tidak usah. Jadi tidak ada dalil yang mengajarkan kepada kita untuk adzan pada saat pemakaman jenazah. Itu hadisnya maudhu atau hadisnya palsu, sehingga tidak perlu mengamalkan mengadzani orang yang sudah meninggal dunia. Tidak perlu pula ditalkin dengan bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Simbah mengko yang ditekani malaikat loro lan sira ditakoni man rabbuka jawaben Allah. Tidak perlu. Nah, ini tidak perlu. Demikian pula diadzani juga tidak perlu. Yang ada tuntunannya di dalam adzan selain sholat 5 waktu itu adalah sabda Nabi, idza ra'aitum ghaulan. Kalau kalian melihat ghaul. Ghaul ini biasa diterjemahkan hantu atau setan. Idza ra'aitum ghaulan, kalau kalian melihat ghaul fa'adzinu, maka kumandangkanlah adzan. Jadi kalau teman-teman ketakutan karena ada penampakan atau merinding, silahkan adzan. Itu boleh. Melayu. Oh gitu. Karena ada hadis Nabi yang menyampaikan demikian kepada sahabat Ibnu Umar. Kalau kalian melihat ghaul, maka kumandangkan adzan. Karena di dalam hadis yang populer, salah satu fadilah adzan ini adalah membuat setan takut dan lari terpirit-pirit. Di dalam hadisnya disebutkan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah, idza nudiya lis-sholati adbaras syaitan. Jadi ketika dikumandangkan panggilan untuk sholat yakni adzan, maka setan itu akan berlari. Jadi setan akan melarikan diri, walahu durat, dan setan ini akan terkentut-kentut hatta la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengarkan suara adzan. Jadi setan ini kalau kita kumandangkan adzan, maka setan itu akan ketakutan, sehingga dia akan berlari menjauh sampai tidak terdengar suara adzan tersebut. Bahkan saking takutnya sampai disebutkan walahu durat, yakni mengeluarkan kentut berulang-ulang, itu namanya durat. Jadi kentutnya tidak cuma sekali. Hatta, dan itu dia lari sampai la yasma'at ta'dzin, sampai tidak mendengar suara adzan. Ini yang dikabarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Ini diantara fadilah lain ketika kita mengumandangkan adzan.